Kali ini kita akan bahas tentang perkalian skalar antara dua vektor atau biasa kita sebut dengan operasi dot. Nah, yang pertama untuk pengertiannya. Jika kita punya vektor A dan vektor B serta sudut theta adalah sudut di antara vektor A dan B yang dimana besarnya sudut theta adalah dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Ini misal vektor A, di sini vektor B, dan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Vektor A dan B di sini pangkalnya sama ya. Kemudian, kita bisa menentukan hasil operasi dot dari A dot B, itu dengan cara mengalihkan besar A dikali besar B dikali cos theta atau cos sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, berdasarkan nilai dari cos theta, maka nanti akan ada 3 nilai yang bisa kita peroleh dari hasil operasi dot A dot B. Yang pertama, kalau tetanya berupa sudut lancip. Kalau tetanya sudut lancip berarti besarnya di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Atau ada di kuadran pertama. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Vektor A, vektor B, sudut theta. A dot B sama dengan besar A dikali besar B dikali cos theta. Nah, sebelum masuk ke pembagian nilai dari perkalian skalar vektor, kita masuk dulu ke trigonometri dasar ya. Nah, kita masuk ke trigonometri dasar dulu di sini. Oke, jadi di trigonometri dasar itu untuk sudut satu putaran 360 derajat. Di sini kita bagi jadi 4 bagian. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, kuadran pertama itu dari 0 sampai dengan 90. Kuadran kedua 90 sampai dengan 180 dan kuadran ketiga 180 sampai 270 serta kuadran keempat 270 sampai 360 derajat. Nah, untuk kuadran pertama, nilai dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen itu semuanya positif. Jadi semua positif, all positif. Di kuadran 2 ini yang positif adalah sin. Kuadran ketiga, tangen. Kuadran keempat, cos. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, di kuadran pertama, nilai cos positif. Berarti untuk nilai dari A dot B sama dengan besar A kali besar B. Nah, besar ini pasti bernilai positif, ini juga positif. Cos theta di kuadran 1 nilainya juga positif. Berarti A dot B untuk tetanya berupa sudut lancip bernilai positif atau lebih dari 0. Lebih dari 0 atau positif ya. Kemudian yang kedua, kalau tetanya berupa sudut siku-siku. Siku-siku berarti besarnya adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat ini termasuk sudut-sudut istimewa di kuadran pertama ya. Oke, yang harus kalian hafal untuk sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk sin, cos, dan tangen. Untuk nilai sin ini mulai dari yang paling kecil, sin 0 sama dengan 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91.
Sedangkan cos berarti tinggal kita balik aja. Berarti di sini 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Sedangkan tangen ini merupakan sin per cos. 0 bagi 1, 0. Setengah akar 3 setengah dibagi setengah akar 3 berarti sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 dibagi 0 tak terdefinisi. Oke, untuk materi kita vektor, kita akan melihat dari nilai cos theta. Jadi perhatikan untuk nilai cos pada sudut-sudut istimewa. Nah, akan tetapi kalau kalian disuruh mencari nilai dari sin, tangen, kosekan, kotangen, dan lain sebagainya, kalau sudah diketahui nilai cos theta-nya, kita bisa gunakan trigonometri dasar pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ini misal segitiga siku-siku, sudut di sini adalah alfa, di sini X, di sini Y, dan di sini R sebagai sisi miring. Ini sisi depan, di sini sisi samping, di sini sisi miring. Nah, sin itu sama dengan depan per miring, demi. Berarti Y per R. Sedangkan cos itu sami, samping per miring. Berarti X per R. Nah, dan yang terakhir tangen adalah desa, depan samping, Y per X. Nah, dengan ini kita bisa menentukan nilai trigonometri dasar yang lain. Kalau sudah diketahui nilai dari cos sudut. Oke, kita kembali lagi ke vektor kita. Jadi kalau kita punya tetanya adalah sudut siku-siku, nah gambarnya seperti ini. Ini vektor A, di sini vektor B. A dot B sama dengan besar A kali besar B dikali cos 90 derajat. Karena siku-siku. Besar A besar B bernilai positif, cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, berapapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya sama dengan 0. Berarti A dot B sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita punya dua vektor, dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti hasil dari operasi dotnya adalah 0. Oke, yang ketiga, ini kalau tetanya berupa sudut tumpul. Sudut tumpul itu ada di kuadran 2, nilainya 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ada di kuadran 2. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, A dot B sama dengan besar A dikali besar B dikali cos theta. Nah, sekarang kalau kita lihat di kuadran 2, yang bernilai positif adalah sin. Cos bernilai negatif. A dot B ini berarti positif dikali negatif. Positif dikali negatif berarti hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti A dot B itu pasti kurang dari 0 atau bernilai negatif. Nah, ini untuk yang pertama, kalau kita punya operasi dot di mana sudah diketahui dari nilai cos theta-nya. Oke, kita lanjutkan. Untuk operasi dot, jika diketahui komponen-komponen untuk vektor A dan juga vektor B. Misalkan vektor A, A1I plus A2J plus A3K. Sedangkan vektor B sama dengan B1I plus B2J plus B3K. Nah, kita akan menentukan operasi dot dari A dan B. Berarti bisa kita susun seperti ini.
Nah, kalau kalian lihat di sini, berarti kalian bisa gunakan perkalian dua kali pelangi ya. Dikali pelangi boleh. Tapi di sini saya akan gunakan tabel agar lebih terlihat untuk perkaliannya. Di sini saya gunakan tabel. Di sini vektor A, vektor B. Untuk vektor A, A1I, di sini A2J, di sini A3K. Kemudian di sini B1I, B2J, dan di sini B3K. Nah, di sini ada vektor I, J, dan vektor K. Nah, berarti kita tentukan dulu hasil operasi dot antara vektor I dot I, J dot J, K dot K. Begitu pula untuk operasi dot IJ, IK, dan juga JK. Oke. Vektor IJK merupakan vektor pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. I, di sini J, di sini K. Nah, sumbu X, Z, sama Z ini sama-sama membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, sekarang kita cari dulu untuk I dot I. I dot I berarti berdasarkan rumus yang tadi kita punya besar I dikali besar I dikali cos theta. Theta berarti sudut yang dibentuk antara vektor I dan dirinya sendiri. Nah, vektor I dan dirinya sendiri otomatis sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Nah, sekarang karena ini IJK merupakan vektor satuan, berarti panjang atau besarnya sama dengan 1. Nah, berarti I dot I sama dengan besar I1 dikali besar I1 dikali cos theta. Sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Cos 0 nilainya sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 kali 1 berarti sama dengan 1. Nah, di sini kita udah peroleh bahwa I dot I nilainya sama dengan 1. Nah, begitu pula untuk J dot J dan juga K dot K. Ini nilainya juga sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan untuk I dot J. I dot J. Kalau kalian lihat di sini, I sama J itu vektor yang membentuk sudutnya 90 derajat. Ingat tadi, dua vektor kalau membentuk sudut 90 derajat, berarti hasil operasi dotnya adalah 0. Berarti I dot J itu nilainya sama dengan 0. Begitu pula untuk J dot I. I dot K ini juga nilainya sama dengan 0. Begitu pula untuk K dot I. J dot K juga 0. Begitu pula K dot J. Nah, kita udah punya nilai-nilai perkalian skalar antara I, J, dan K. Sekarang kita bisa masuk di pengisian tabel. Nah, oke, kita akan mengisi tabel baris pertama, kolom pertama. Berarti yang ini ya. Baris pertama, kolom pertama. A1I dikali B1I. A1 kali B1 berarti A1 B1. I dot I tadi nilainya sama dengan 1. Berarti A1 B1. Kemudian baris pertama kolom kedua. A2J B1I. A2B1, A2B1, I sama J itu sama dengan 0. Berarti untuk hasil perkalian ini adalah 0. Untuk baris pertama, kolom ketiga A3K, B1I. K sama I, 0. Untuk baris kedua, kolom pertama,
Berarti di sini kita punya I sama J 0. Baris kedua, kolom kedua, A2, B2, J sama J1. Berarti A2, B2. Di sini 0. Di sini I sama K juga 0. J sama K juga 0. Nah, yang terakhir ini K sama K sama dengan 1. Berarti hasil perkaliannya A3, B3. Sehingga kita bisa peroleh vektor A dot vektor B sama dengan komponen-komponen vektor A tadi A1, A2, A3. Dot komponen vektor B, B1, B2, B3. Nilainya sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, ini adalah hasil operasi dot dari A dan B. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat. Operasi skalar. Oke, yang pertama tadi kita udah punya sifat pada vektor satuan IJK. Berarti yang saya tandai bintang ya, di sini dan juga di sini. Oke. Yang kedua, untuk sifat operasi vektor, operasi skalar, A dot B itu nilainya sama dengan B dot A. Jadi bersifat komutatif, boleh dibolak-balik. Kemudian kalau kita punya A dot B dot C, ini bisa kita hitung dulu A dot B dulu, atau boleh juga B dot C dulu, atau boleh juga A dot C dulu. Nah, jadi ini boleh ya, dibolak-balik. Dan dikelompokkan dulu, ini namanya sifat asosiatif. Selanjutnya, kalau kita punya vektor A dot B ditambah atau dikurangi dengan C. Berarti ini bisa kita distributikan. A dot B ditambah atau dikurangi dengan A dot C. Nah, didistribusikannya. Untuk yang ketiga, kalau kita punya vektor A dot A. Vektor A dot A berarti A dengan dirinya sendiri. Besar vektor A dikali besar vektor A dikali cos theta. Nah, karena ini A dengan dirinya sendiri, berarti sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Cos 0. Cos 0 nilainya sama dengan 1. Cos 0 sama dengan 1. Berarti vektor A dot A itu sama saja dengan besar vektor A dikuadratkan. Atau kalau kita punya komponen-komponen A adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K, maka A dot A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, ini tadi untuk vektor operasi skalar vektor kalau diketahui komponen-komponen untuk vektor A dan B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misal kita punya vektor A sama dengan 2I min J plus K. Vektor B sama dengan I plus J min 2K. Nah, tentukan hasil operasi A dot B. Nah, karena di sini diketahuinya adalah komponen-komponen vektor, berarti kita gunakan yang kedua tadi ya, rumus yang kedua. A dot B berarti komponen A 2 min 1, 1
dot komponen B 1, 1 min 2. Nah, ini kita kalikan 2 dikali 1 ditambah min 1 dikali 1 ditambah 1 dikali min 2. Berarti 2 dikurangi 1 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 habis, min 1. Berarti kita punya hasil operasi A dot B sama dengan min 1. Oke, ini contoh yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 2. Jika diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A adalah 5, 3, min 1. Koordinat titik B, min 2, 4, 3. Dan koordinat titik C, 1, min 5, 2. Nah, jika vektor U itu mewakili vektor BC, U sama dengan BC. Dan vektor V mewakili vektor BA. Maka operasi dot antara U dot V sama dengan berapa? Nah, untuk soal yang nomor 2 bisa kita gambar dulu di sini segitiga ABC. Kemudian vektor U sama dengan BC, berarti ini vektor U dan vektor V sama dengan BA. Di sini U, di sini V. Nah, ini sudah terlihat ya, BC dot BA, berarti sama-sama punya pangkal di B di sini. Membentuk sudut theta. Nah, oke, kalau kita lihat di soal nomor 2, sudah diketahui dari koordinat A, B, C. Tetapi sudut theta ini belum diketahui nilainya. Dan kita tidak bisa nyari. Berarti kita gunakan konsep yang kedua tadi ya, sama ya. Kita cari dulu komponen-komponen untuk vektor U dan V. Untuk mencari hasil operasi dotnya. Vektor U sama dengan BC. Nah, vektor BC bisa kamu tuliskan C dikurangi B. C berarti 1 min 5, 2. Dikurangi B-nya min 2, 4, 3. Berarti tinggal kita kurangkan. 1 min 2. Berarti 1 plus 2. Min 5 min 4. 2 min 3. Sama dengan 3 min 9 min 1. Ini adalah vektor U. Selanjutnya kita akan cari komponen vektor V. V sama dengan BA. Bisa kita tuliskan dalam A dikurangi B. Vektor A dikurangi vektor B. Vektor A berarti koordinat titik A, 5, 3, min 1. Dikurangi vektor B, min 2, 4, 3. Berarti kita punya nilainya di sini 5 min 2. 5 ditambah 2, 3 min 4, min 1 min 3. Sama dengan 5 tambah 2, 7, 3 min 4 min 1, min 1 min 3 min 4. Nah, sekarang kita udah nemu nih vektor U dan vektor V, komponen-komponennya. Berarti sudah bisa kita cari U dot V. Berarti sama dengan vektor U komponen-komponennya 3, min 9, min 1, dot V komponen-komponennya 7, min 1, min 4. Berarti kita punya hasil operasi dotnya 3 dikali 7, ditambah min 1 kali min 9, ditambah min 1 kali min 4. Nah, berarti kita punya 3 kali 7, 21, ditambah 9, ditambah 4. Sama dengan 34. Nah, berarti kita punya hasil operasi dotnya U dot V sama dengan 34.
Kemudian kita tambahi rumus satu kali lagi. Rumus. Ini sering muncul, ini mungkin sudah ketemu di fisika ya. Jadi kalau kita punya A ditambah vektor B. Jika diketahui besar vektor A, besar vektor B, dan juga cos theta atau theta itu sudut di antara vektor A dan vektor B. Nah, kita akan menentukan hasil operasi dari vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk menentukan ini berarti kita ingat operasi aljabar A ditambah B dikuadratkan. Berarti kita punya A dikuadratkan A kuadrat, 2 dikali A, 2A dikali plus B berarti plus 2AB plus B dikuadratkan plus B kuadrat. Nah, kita gunakan konsep ini untuk menentukan vektor A ditambah vektor B jika kita akan menggunakan konsep operasi skalar. Nah, berarti vektor A ditambah vektor B dikuadratkan sama dengan vektor A dikuadratkan atau A dot A ditambah 2 kali A dot B ditambah B dot B. A dot A tadi adalah vektor A dikuadratkan berdasarkan sifat perkalian skalar. Ditambah 2 kali A dot B berarti besar A kali besar B dikali cos theta atau cos sudut antara vektor A dan vektor B. Ditambah B dot B berarti besar B dikuadratkan. Berarti A ditambah B sama dengan akar dari besar A dikuadratkan ditambah 2 kali A besar A dikali besar B dikali cos theta ditambah besar B dikuadratkan. Nah, ini untuk A plus B. Kemudian untuk A min B ini sama ya konsepnya. Berarti yang berubah adalah tanda yang di tengah nih. Ini tetap besar A dikuadratkan. Nah, di sini dikurangi 2 kali vektor A, vektor B dikali cos theta plus B dikuadratkan. Nah, ini untuk konsep yang kita gunakan untuk mencari vektor A ditambah vektor B atau resultannya ya. Kalau di fisika biasanya disebut resultan. Untuk resultan yang lain nanti bisa dijabarkan berdasarkan rumus aljabar ini ya. Rumus aljabar. Oke, demikian untuk LKS 8. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa langsung kontak saya ya. Terima kasih.